Semuanya. Saya baru 1 hari di sini latihan. Kita harus tingkatkan kolektivitasnya, kerjasama, ya, pressing bersama, main bersama, tujuan ke gawang. Tujuannya jelas. Pelatih anyar PSMS, Gomes de Oliveira bersama asisten pelatih Ansari Lubis memimpin latihan perdana tim PSMS Sabtu 19 September 2020 di Stadion Teladan Medan. Menu latihan yang disajikan Gomes fokus pada finishing touch atau penyelesaian akhir, seperti latihan umpan crossing dan teknik melewati lawan di kotak 16. Selain itu, Gomes juga ingin mempertajam skill pemain dalam proses menyerang yang target akhirnya menciptakan gol. Secara bergantian pemain berhadapan 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3 hingga 4 lawan 4. Targetnya adalah menciptakan gol. Seluruh pemain tampak serius mengikuti menu latihan sesi per sesi yang disajikan Gomes. Di akhir sesi latihan, Gomes memberikan menu latihan small game untuk melatih kecepatan passing dan penempatan posisi. Latihan kali ini tidak dihadiri Ferdinand Sinaga yang saat ini sedang berada di Pangururan Samosir melakukan ziarah ke makam leluhurnya. Sementara Agung Prasetyo sedang melaksanakan resepsi pernikahan. Penasehat teknik yang juga legenda PSMS, Parlin Siagian, yang hadir menyaksikan latihan mengaku menu latihan yang diberikan Gomes berbeda dengan pelatih sebelumnya. Parlin mengatakan sebelumnya dia sangat jarang melihat, bahkan tidak pernah dilakukan latihan bagaimana cara menyerang dan menciptakan gol. Padahal, kata Parlin, main bola itu adalah bagaimana agar bisa mencetak gol, bukan berputar-putar di tengah lapangan. Setelah selesai latihan, Gomes mengatakan, latihan kali ini fokus untuk meningkatkan skill individu pemain dan skill kolektif dalam bertahan dan menyerang. Gomes juga mengaku banyak yang perlu dibenahi, terutama kolektivitas permainan dan visi bermain. Main bola visinya harus ke gawang, bukan ke pinggir, tapi mencetak gol, kata Gomes. Mengenai keinginan merekrut pemain baru, Gomes mengatakan akan ada tambahan pemain dan saat ini masih dicari. Kabarnya dalam waktu dekat beberapa pemain Liga 1 akan merapat ke PSMS. Hal itu juga diiyakan Sekum PSMS Julius Raja. Wah, bagus banget dari pagi sampai sore. Kita banyak latihan sentuhan bola, kerjasama, tidak individual, kolektif, mulai dari tadi pagi sampai sore. Dan sore ini finishing touch, ya, skill individu dari pemain, ya, taktik individual, taktik kolektif keluar tadi di latihannya. Semua kita harus tingkatkan performance-nya kita sebagai tim yang kolektif, dan juga skill individu yang harus tingkatkan juga. Dan menentu kadang-kadang skill individu pemain bisa bikin tim kita menang. Nah, dari latihan tadi coach, sisi yang paling banyak kekurangan dan perlu diperhatikan untuk diperbaiki yang mana tuh coach? Semuanya. Saya baru 1 hari di sini latihan. Kita harus tingkatkan kolektivitasnya, kerjasama, ya, pressing bersama, main bersama, tujuan ke gawang. Tujuannya jelas, ke gawang, bukan ke pinggir, bukan kemana. Tujuannya jelas, cetak gol. Jadi opsi utama pas ke depan untuk mencetak gol. Jadi kalau tidak bisa, tentunya kita harus cari jalan untuk tujuannya kita ini, untuk menuju ke gawang dan cetak gol. Lagi coach sendiri, materi pemain seperti apa coach? Kalau untuk materi pemain sekarang ini, untuk penilaian coach sendiri? Ya, kita masih tunggu ada mungkin tambahan pemain yang akan perkuat kita ini. Ya, tapi yang ada di lapangan setiap hari saya akan maksimalkan. Ya, saya tidak bisa maksimalkan orang yang tidak ada. Tapi yang ada saya akan maksimalkan untuk main
baik untuk kita ini. Menurut coach, di lini mana kita akan tambah lagi coach? Ya kita masih tunggu, kita masih cari pemain yang bisa mengangkat kita lebih baik. Coach Gomez, pertanyaan coach, apakah nanti kemungkinan akan ada juga pengurangan pemain yang saat ini coach, kan 30 squad kita coach? Ya, saya masih ya betul sekali, 30 ya. Iya, coach. Ya mungkin ada. Saya selalu akan koordinasi dengan manajer ya, bagaimana yang terbaik untuk finansial dari PSMS juga kita harus lihat untuk bisa bawa pemain lain. Itu semua kita harus bekerja sama, bukan sendirian. Coach, di hari pertama latihan kan langsung kayaknya coach langsung gas ke ke fisik, langsung ke nge-gym. Apakah memang coach melihat? Bukan ke gym itu berarti saya tambah stamina. Tapi berapa pemain itu setelah main hari Rabu, hari Kamis ya? Hari Rabu terakhir coach. Rabu main, istirahat hari Kamis, Jumat kita recovering, bukan untuk tambah. Oh gitu ya coach ya. Jadi recovering training di gym untuk persiapan masalah dia untuk kita bisa berlatih dalam berapa hari ini. Coach, sebagai pelatih berpengalaman lah coach di Liga 1 ya coach ya, Madura, di Kalteng. Kan coach juga menonton pertandingan terakhir PSMS Medan lawan yang kalah 1-0 itu coach random. Coach juga kayaknya ngobrol-ngobrol nih asik dengan Pak Gubernur, pembina dan juga Pak Manajer. Kira-kira ada nggak yang disampaikan oleh beliau kira-kira? Sangat luar biasa dia, karena dia punya motivasi untuk mengangkat tim ini ke Liga 1. Jadi dia juga membantu kita ini untuk mungkin tambah pemain untuk bisa lebih baik untuk kita bisa ke Liga 1. Gitu ya coach ya. Ke depan rencana ada uji coba lagi nggak coach? Ada, pasti ada ya. Kita tunggu berapa hari untuk uji coba nanti. Ya. Kalau melihat kondisi kemarin pertandingan terakhir coach, apakah memang kita harus bertanding juga dengan sesama Liga 2 nih kira-kira coach? Atau hanya tim lokal saja? Karena kan kalau di media sosial katanya nggak tahu hoax atau tidak, coach mintakan 2 pertandingan terakhir sebelum kita tanggal 17 Oktober final bertanding di Liga 2. Gimana coach kira-kira? Lihat aja ya, ada berapa hari ini kita persiapan tim. Ya, saya minta tolong untuk semua orang mendukung apa yang kita buat. Kalau kita tidak bisa sendirian tanpa kalian untuk mensupport, bukan mengkritik yang sudah kita bangun. Jadi saya yakin kita bisa, karena saya lihat dari manajemen mendukung full, dan saya yakin supporter juga akan mendukung. Kalau dengan corak anak Medan sendiri kemarin coach, yang pertama kan coach dengar langsung nih teriakan-teriakan mereka ya dengan kekalahan PSMS di laga terakhir. Coach kira-kira udah terbiasakah atau gimana kira-kira dengan aura Medan ini coach? Ya kita harus biasakan dengan hal semua itu biasa di sepak bola. Coret si A, coret si B. Kita harus kuat mental untuk hadapi semua kenyataan, dan kita harus melawan dan melewati hal seperti itu. Coach, ini pertanyaan terakhir dari aku nih coach, Kambal 2 TV nih coach. Coach pernah di klub sebelumnya kan pertandingan uji coba timnya mungkin maksudnya kalah, dianggap supporter, lalu coach dibilang mundur nih, kalau nggak salah kemarin gitu jalan ceritanya. Sementara coach bilang kan itu hanya pertandingan uji coba. Nah ini mungkin buat kami anak-anak Medan nih coach, ketika uji coba sebenarnya yang coach harapkan sendiri apa dari PSMS itu coach? Apakah menang kalah agar kiranya kan ini clear nih coach, ketika ada 2 pertandingan persahabatan ternyata coach mungkin ingin mencoba semua pemain yang ada kan coach sebelum bertanding 17. Atau gimana kira-kira kami anak-anak Medan, pecinta PSMS Medan? Saya pikir kalah itu bisa terjadi, tapi caranya kita kalah. Cara kita bekerja, apa yang pemain lakukan di dalam lapangan sudah sesuai dengan latihannya. Jadi kita harus menilai. Kalau terjadi pecat pelatih, pecat pemain, itu bukan dari satu pertandingan, tapi berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, itu mulai semakin besar, semakin tidak kuasai, dan akhirnya harus mundur karena sudah kehilangan kendali dari semua. Gitu ya coach ya. Oke coach, thank you coach. Terima kasih banyak coach. Sukses ya coach ya.